Halo teman-teman semua, di video kali ini saya pengen menjawab segala satu klien saya pernah berbicara tentang masalah trauma dia dengan iklan Google Ads. Dia mengatakan, Mas Didik, saya trauma iklan Google Ads dan banyak juga pembisnis trauma beriklan di Google Ads. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Saya akan tunjukkan beberapa hal yang mungkin teman-teman mungkin salah satunya yang menyebabkan orang-orang banyak yang trauma untuk beriklan di Google Ads. Seperti apa videonya? Tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian, mungkin banyak sekali orang-orang yang merasa kayaknya saya nggak cocok di Google Ads, Mas. Saya tuh sudah coba ya, aduh trauma lah, udah nggak cocok. Saya gampang menyimpulkan dan akhirnya mereka trauma dan sepertinya tidak mau nyentuh lagi dengan iklan Google Ads. Sebenarnya penyebabnya apa ya, Mas Didik? Kita akan bongkar teman-teman beberapa penyebabnya ya. Mungkin teman-teman ada salah satu dari di antara ini ya. Pertama adalah masalah ekspektasi ya. Jadi orang-orang merasa iklan Google Ads itu pasang laku. Nah, ini mindset yang sering salah nih. Saya pengen tegaskan juga untuk teman-teman beriklan di Google Ads itu pasang ya sudah pasang laku doh. Ya kita pasang hari ini berharap besok langsung laku. Nah, ini ekspektasi yang salah. Google Ads itu nggak seperti itu teman-teman. Jangan ekspektasinya harian. Saya nggak bisa ekspektasinya dalam bentuk harian. Tetap kita ekspektasinya kita lihat dari data. Data seperti apa, lihat dari kata kunci, lihat dari traffic yang terjadi, lihat dari lalu lintas yang terjadi, lihat dari leads yang terjadi, konversi yang terjadi. Pastikan konversinya aktif dan lain sebagainya. Jangan-jangan selama ini konversi tidak diaktifkan. Jangan-jangan tracking konversi Google Ads-nya tidak diaktifkan di Google Tag Manager. Banyak hal yang teman-teman harus pelajari. Oke, nah itu yang pertama, ekspektasinya terlalu berlebihan. Oke, yang kedua, nah teman-teman pernah juga dia melakukan namanya rugi, tapi dia nggak tahu salahnya di mana. Contoh, misalnya ketika dia beriklan satu hari 100.000, berarti sebulan 3 juta. Dia merasa nggak dapat apa-apa dan dia merasa boncos dan rugi. Tapi dia nggak tahu penyebab dia rugi, penyebab dia boncos itu apa. Nah itu kadang nggak dibedah dan tidak digali sehingga dia langsung menyimpulkan, nggak jelas ini Google Ads nih. Kayaknya gue cocok udahlah main SEO aja lah, main yang gratis-gratisan aja lah dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman tidak bisa menyebutkan ruginya di mana, tidak bisa melihat sebelah mana yang salah settingnya, jangan langsung menyimpulkan. Nah, ini yang sering terjadi ketika dia beriklan sebulan atau 2 bulan dan dia merasa boncos, dia nggak tahu salahnya di mana, letak salahnya di mana, harus dibedah. Banyak yang harus teman-teman bedah, mulai dari kata kunci negatif, mulai dari tracking konversi Google Ads apakah aktif atau tidak, mulai dari campaign-nya apakah sudah benar, mulai dari targetnya mau kemana, apakah websitenya juga kecepatannya bagus atau tidak, dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terlalu fokus terhadap biaya iklan, bukan fokus terhadap namanya proses, teman-teman. Ya, terlalu fokus dengan biaya iklan tuh maksudnya gimana, Mas Didik? Ya pengennya biaya iklan, biayanya yang murah-murah aja lah. Aduh Mas, ini kayaknya saya cuma mampu 50.000, padahal ini sebenarnya bagus. Ya, aduh Mas, kalau ditambahin nanti gimana? Aduh Mas, saya khawatir Mas. Nah, terlalu fokus masalah biaya. Udah kalau nggak siap main biaya di Google Ads, tidak siap mengeluarkan biaya yang tidak teman-teman anggarin, saran saya nggak usah sekalian. Makanya main Google Ads itu tetap harus ada anggaran yang teman-teman anggarin. Maka sebaik-baik iklan itu adalah iklan yang dapat membiayai dirinya sendiri. Kalau teman-teman beriklan sehari 3 juta, ya pastikan dia bisa nggak membiayai diri dia bulan depan dengan 3 juta. Kalau dia bisa membiayai dirinya lagi bulan depan 3 juta, ya sudah, berarti bagus iklan tersebut, gitu kan. Nah, itu yang ketiga yang sering terjadi ya. Nah, kenapa orang-orang bisa trauma main Google Ads? Nah, yang keempat adalah pengalaman buruk dengan agensi. Ya, agensi sering menawarkan dengan ekspektasi yang bagus. Ini loh nanti iklannya akan begini, nanti akan dapat begini, nanti ada begini. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh agensi. Akhirnya dia trauma. Ya, aduh saya sudah pakai agensi 1 Mas, saya sudah pakai agensi 2, saya sudah pakai agensi 3, saya tidak dapat apa-apa. Langsung dia trauma teman-teman sekalian. Ini sering terjadi, sering. Bahkan juga banyak juga agensi abal-abal. Dia menjanjikan A tapi ternyata tidak A. Nah, maka teman-teman, kalaupun nanti pakai agensi, ya jangan terlalu melihat dari apa yang dijanjikan oleh agensi. Agensi pun salah, jangan menjanjikan sesuatu yang aneh-aneh. Itu yang keempat. Yang kelima adalah bisnisnya emang belum siap untuk berkembang di Google Ads. Maksudnya belum siap nih gimana Mas Didik, bisnisnya belum siap? Banyak. Orang pengen iklan di Google Ads, tanya website belum ada. Orang pengen beriklan di Google Ads, ternyata websitenya ngandalin domain. Orang pengen beriklan di Google Ads, ternyata websitenya lambat banget. Orang pengen beriklan di Google Ads, ternyata landing page-nya nggak jelas.
Orang pengen beriklan di Google Ads, ternyata copywriting-nya nggak ada menarik sama sekali, ya gimana orang mau order? Itu namanya belum siap, bisnisnya belum siap. Orang pengen menargetkan iklan Google Ads, ternyata dia stoknya nggak ada. Pas ada yang beli, nggak bisa dia jawab. Orang pengen beriklan di Google Ads, ternyata nomor teleponnya juga sering mati-mati, sering gonta-ganti, sering kena banned gara-gara WA spam. Ya, itu yang kelima. Nah, yang keenam, tidak siap rugi. Nah, makanya ya rugi dikit trauma, rugi dikit trauma. Nah, emang harus berani habis teman-teman. Makanya uang dingin itu ikut di Google Ads. Makanya ketika saya tanya, Mas udah siap nggak beriklan di Google Ads? Anggaplah 100.000 per hari. Berarti sebulan 3 juta. Berani nggak siap hilang 3 juta nih? Ya, untuk bulan pertama ini. Aduh belum siap, Mas, saran saya jangan. Kalau belum siap untuk rugi dikit aja di fase-fase awal, jangan dulu teman-teman sekalian. Tapi kalau udah siap, siap ya. Mudah-mudahan bulan kedua sudah winning atau bulan ketiga sudah winning. Bulan pertama emang begitu. Fase-fase awal itu ya pasti hampir semua juga rugi. Banyak yang harus kita periksa. Websitenya, landing page-nya, kecepatan websitenya, kata kunci targetnya, tracking konversi Google Ads-nya. Iklannya juga ternyata belum verifikasi, ternyata KTP-nya belum ada NPWP dan sebagainya. Banyak teman-teman harus diperiksa. Maka bulan pertama itu banyak sekali yang kita jadikan sebagai evaluasi. Itu yang keenam. Yang ketujuh, salah membandingkan dengan bisnis orang lain. Bisnis orang lain kok untung ya, Mas? Bisnis dia kok bisa ya? Bisnis dia kok cocok ya? Bisnis saya kenapa nggak cocok ya? Salah membandingkan. Bandingkan dengan yang setara, apple to apple dengan bisnis kita dong. Kalaupun kita membandingkan dengan mereka, pastikan website kita juga sama nggak dengan kecepatan website dia. Ada nggak anggaran kita bikin website? Kalau apa-apa kita batasi, apa-apa kita khawatir untuk keluarkan biaya, ada nggak ada anggaran ya saran saya nggak cocok, men. Google Ads. Oke ya? Nah, 7 hal ini yang wajib teman-teman lihat. Inilah mengapa orang-orang bisa trauma main Google Ads. Ya, karena mereka tidak ada ilmu di dalamnya, khawatir. Ya, maka teman-teman coba tonton lagi video ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak trauma lagi untuk beriklan di Google Ads. Mudah-mudahan bisa menghasilkan apa yang teman-teman inginkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.